Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada seri kuliah metode peramalan. Dan kali ini kita akan membahas tentang metode smoothing atau pemulusan, yaitu tentang rata-rata bergerak tunggal atau biasa disebut dengan single moving average. Nah, sebelum kita bahas tentang single moving average ini, saya berikan dulu sedikit pembahasan ya. Pada sesi kali ini, poin yang akan dibahas itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah prinsip dasar smoothing, yang ketiga adalah beberapa metode smoothing, kemudian yang keempat adalah single moving average, kemudian yang kelima adalah double moving average. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dari smoothingnya sendiri, kemudian mahasiswa mampu menerapkan beberapa metode smoothing dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, kita membahas dulu tentang apa sih sebenarnya metode smoothing ini atau metode pemulusan. Nah, metode pemulusan atau smoothing ini adalah salah satu teknik peramalan dengan cara mengambil rata-rata dari data atau nilai pada periode terdahulu untuk menaksir nilai pada suatu periode tertentu. Nah, metode smoothing ini jadi prinsip dasar kerja dari metode pemulusan adalah memprediksi kejadian masa mendatang dengan menggunakan histori data di masa lalu. Nah, metode smoothing ini digunakan untuk mengurangi ketidakteraturan musiman dari data yang lalu dengan membuat rata-rata tertimbangnya. Nah, prinsip dasar smoothing, prinsip dasarnya adalah pengenalan pola data dengan menghaluskan variasi lokalnya. Nah, prinsip smoothing ini umumnya menggunakan konsep rata-rata. Dan beberapa metode smoothing ini hanya cocok untuk pola data tertentu. Jadi tidak semua pola data dapat digunakan metode smoothing. Pada metode smoothing, data yang dibutuhkan untuk meramalkan dengan metode ini adalah minimal datanya selama 2 tahun. Kemudian keakuratan dari peramalan dengan metode ini itu sangat baik pada peramalan jangka pendek. Ya, jadi metode smoothing ini sangat baik untuk peramalan jangka pendek. Sedangkan untuk peramalan jangka panjangnya, ya keakuratan dari metode smoothing ini sangat kurang. Nah, kita lihatlah bagaimana strategi menilai suatu metode peramalan smoothing, yaitu tahap yang pertama adalah pilih suatu deret waktu. Ya, jadi pilih suatu deret waktu atau deret berkala, di mana terdapat kelompok data untuk dianalisis. Kemudian kita bagi data ini menjadi kelompok inisialisasi dan kelompok pengujian. Jadi ada kelompok inisialisasi dan ada kelompok pengujian. Nah, untuk kelompok inisialisasi nanti ini adalah merupakan data aktualnya. Sedangkan kelompok pengujian ini nanti berupa data forecast-nya ya. Nah, tahap kedua adalah memilih suatu metode pemulusan. Kemudian di tahap ketiganya adalah inisialisasi metode. Jadi kita gunakan kelompok data inisialisasi. Tahap keempat adalah gunakan metode pemulusan untuk meramalkan seluruh kelompok pengujian.
Kemudian tentukan ukuran ujinya, MAPE-nya, MSAE-nya, dan sebagainya. Tahap kelima adalah mengoptimalkan. Jadi pada tahap ini kita modifikasi prosedur inisialisasi dan melacak nilai parameter yang optimum. Nah, kemudian tahap kelima ini merupakan suatu fase iteratif ya, karena tidak ada jaminan bahwa nilai parameter awalnya itu sudah optimal. Maka pada tahap ini diperlukan modifikasi dari proses inisialisasinya atau kita lakukan pelacakan untuk nilai parameter optimum dalam modelnya. Kemudian pada tahap 6 adalah keputusan penilaian. Nah, pada tahap 6 ini akan dinilai kecocokannya untuk berbagai macam pola data atau dengan cara mengamati potensi penggunaan model tersebut sehingga menjadi jelas. Jadi kita lihatlah keuntungan dan kerugian potensi penggunaan. Nah, ada skenario yang digunakan dalam peramalan. Ini saya berikan gambar ya, seperti pada slide ini. Nah, kita lihat titik referensinya ya. Jadi sebentar, saya ganti pennya dulu. Jadi kita lihat titik referensinya ini. Ya, posisi kita sekarang misalnya berada di sini. Ya, ini titiknya. Nah, jadi pada waktu ini kita berada pada posisi waktu ini. Kemudian data masa lalu yang tersedia ini, yang terdiri dari N periode data, itu berada di posisi sebelah kiri pada titik referensi kita. Nah, kemudian diperlukan ramalan masa mendatang. Untuk ramalannya ini kita misalkan meramalkan sebanyak M periode ke depan. Nah, maka posisi waktunya ini ada di sebelah kanan dari titik referensi. Kemudian untuk melihat nilai-nilai taksiran yang cocok dengan menggunakan suatu model, nah kita mencari forecast-nya ya. Ini nilai-nilai taksirannya ya. Kemudian galat pencocokannya ini ya kita bisa peroleh dengan mengurangi data masa lalu ya, dari data aktual dikurangi dengan data taksirannya. Nah, ini adalah skenario atau tahapan peramalan. Jadi dari titik referensi, kemudian kita amati data masa lalu, ya kita pelajari dulu data masa lalunya. Kemudian kita lakukan peramalan masa mendatang, baru kita taksir nilai taksiran yang cocok dengan menggunakan model tersebut. Nah, ada beberapa metode pemulusan atau metode smoothing, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata dan menggunakan metode pemulusan eksponensial. Untuk metode rata-rata, ini ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu rata-rata bergerak tunggal atau biasa disebut dengan single moving average, kemudian rata-rata bergerak ganda atau biasa disebut dengan double moving average. Nah, untuk metode pemulusan eksponensial ada metode pemulusan eksponensial tunggal, pemulusan eksponensial ganda, dan pemulusan metode Winter. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas metode rata-rata ya, yaitu rata-rata bergerak tunggal dan ganda. Nah, saya mulai membahas untuk metode rata-rata bergerak ya, atau single moving average-nya. Nah, kita bahas dulu apa sih sebenarnya moving average itu atau rata-rata bergerak. Ya, moving average ini adalah metode pemulusan data deret waktu berdasarkan nilai rata-rata dari observasi terdahulu. Jadi kita gunakan nilai rata-rata dari data masa lalu. Kemudian kita lakukan metode pemulusan, setelah itu baru kita lakukan forecasting. Jadi pada moving average ini setiap muncul nilai observasi baru, nah nilai rata-ratanya ini, ya nilai rata-rata barunya dapat dihitung dengan membuang nilai observasi paling akhir dan menggantikannya dengan nilai observasi tertentu. Untuk single moving average ini, ide dasar yang digunakan adalah mengubah
pengaruh data masa lalu terhadap nilai tengah sebagai ramalan. Kemudian dengan menentukan sejak awal berapa sih sebenarnya jumlah nilai pengamatan masa lalu yang akan dimasukkan untuk menghitung nilai tengah. Jadi kita harus mengetahui di awal berapa jumlah nilai pengamatan yang akan kita gunakan. Jadi pengamatan masa lalu, agar kita dapat memperoleh nilai tengahnya. Nah, khusus untuk single moving average ini hanya cocok digunakan untuk data pola konstan atau stasioner seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, single moving average ini memiliki karakteristik hanya menyangkut T periode terakhir dari data yang diketahui. Kemudian jumlah titiknya, titik data dalam setiap rata-rata tidak berubah dengan berjalannya waktu. Nah, karena karakteristik single moving average-nya seperti ini, maka metode ini memiliki kelemahan. Yaitu yang pertama, metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua data terobservasi harus tersimpan. Kemudian metode ini tidak dapat menanggulangi dengan baik adanya tren atau musiman. Ya, karena memang metode single moving average ini kita hanya cocok digunakan ketika pola data yang kita miliki itu adalah stasioner. Nah, bagaimana sih melakukan proses forecasting dengan menggunakan single moving average? Nah, pertama kita lakukan smoothing terlebih dahulu, yaitu data smoothing pada periode ke T merupakan rata-rata dari M buah data dari data periode ke T hingga ke T dikurangi M ditambah 1. Jadi untuk mendapatkan smoothing periode ke T, ini formulanya. Jadi smoothing pada periode ke T dinotasikan dengan ST sama dengan 1/M. M ini adalah berapa banyak data yang akan dicari nilai tengahnya. Kemudian dikalikan dengan sigma, dengan batasan bawahnya adalah I sama dengan T dikurang M ditambah 1 sampai dengan T, XI. Kemudian dari data smoothing ini, nah kita dapat menentukan nilai forecastingnya pada ke T plus 1. Jadi smoothing ke T kita gunakan untuk menentukan forecasting ke T plus 1. Formula yang digunakan adalah FT sama dengan ST dikurangi 1. Jadi nilai forecasting pada waktu ke T itu sama dengan nilai smoothing pada waktu ke T-1. Kemudian pada saat periode waktu ke N, ya, nilai hasil forecastingnya dia akan menjadi konstan, yaitu nilainya sama dengan nilai smoothing pada periode ke N. Nah, untuk variannya, ya nilai varian dari hasil smoothing pada periode ke T ini memiliki nilai varian yang lebih kecil dibandingkan dengan varian dari data aktualnya ya. Jadi data realnya XT. Nah, di sini saya berikan satu contoh bagaimana melakukan forecast dengan menggunakan metode pemulusan, yaitu single moving average atau rata-rata bergerak tunggal. Nah, di sini data yang diketahui ini adalah data permintaan dari bulan Januari ya, dari bulan Januari sampai November. Ini ada salah ya, ini 11. Nah, ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini adalah data permintaan dalam 1000 kilo ya. Jadi 20, 21, 19 sampai yang terakhir pada bulan November demand-nya adalah 22. Nah, kita diminta untuk menentukan smoothing-nya atau data termuluskan dengan menggunakan single moving average dengan rentangnya M-nya sama dengan 3. Kemudian kita buat plot time series-nya. Nah,
Selanjutnya kita diminta melakukan forecasting, ramalan, berapa besarnya permintaan pada setiap satu waktu ke depan. Kemudian berapa ramalan permintaan pada bulan ke-12. Nah, untuk proses melakukan forecast dengan menggunakan single moving average ini, kita bisa menggunakan Excel sebenarnya ya untuk menentukan ST-nya, FT-nya. Nah, di sini saya tunjukkan ya hasilnya. Ini bulan ya 1 sampai 11, ini di permintaannya, data permintaan. Nah, untuk menentukan nilai smoothingnya, nilai smoothing ya dengan menggunakan formula ST ya 1/M dikali sigma ini XI. Jadi misalnya kita akan menghitung smoothing ya pada periode waktu T, waktu 3. Jadi bulan ketiga S3, saya hapus dulu. S3 sama dengan, ya tadi M-nya diketahui itu sama dengan 3, rentangnya tadi pada soal ya. Maka ini menjadi 1/3 dalam kurung sigma ya, I sama dengan T-nya berapa? T3 dikurangi M, berarti 3 dikurang 3 ditambah 1. Maka I yang digunakan ini sama dengan mulai dari 1 sampai T. T-nya berapa? 3. X, I. Nah, sama dengan 1/3 dalam kurung, kita mulai dari XI1, ya, berarti X1 ditambah, kemudian setelah X1, maka selanjutnya adalah X2 ditambah sampai I-nya 3, maka X3. Nah, sama dengan 1/3 dalam kurung, X1 itu ini ya, 20 ditambah X2-nya 21, X3-nya adalah 19. Nah, maka hasil S3 ini adalah ini 20,0. Nah, misalnya lagi kita mau hitung S pada bulan keempat, maka X4 sama dengan 1/M-nya masih sama 3 dikali, berarti dikalinya X yang S-nya berarti T dikurang M. T-nya 4 dikurang M 3, berarti 4 dikurang 3 1 ditambah 1, maka sigmanya ini mulai dari 2 sampai T-nya sampai 4 XI. Maka ini sama dengan 1/3 dalam kurung, I-nya mulai dari 2. Ini kita ganti I-nya, berarti X2 ditambah, kemudian X3, I sama dengan 3. Kemudian yang terakhir adalah I-nya sampai 4. X4 sama dengan 1/3 dikali X2-nya 21 ya, ditambah X3-nya 19, kemudian X4-nya 17. Nah, ini hasilnya adalah 19,0. Nah, jadi hasil smoothingnya ya sampai pada bulan ke-11 ini sama caranya seperti ini ya. Bisa diteruskan sendiri. Nah, sekarang kita akan melakukan forecasting ya dari hasil smoothingnya ya. Nah, untuk melakukan forecasting kita gunakan formula FT. Jadi kita gunakan formula FT sama dengan ST min 1 ini. Ya. Nah, misalnya kita mau melakukan forecasting pada bulan keempat misalnya. Maka kita tuliskan F4 sama dengan S4 dikurang 1. Maka hasil forecasting pada bulan keempat itu nilainya sama dengan hasil smoothing pada bulan ketiga. Makanya ini hasil smoothing yang ini kita turunkan ke hasil forecasting pada bulan keempat. Nah, pada bulan forecasting pada bulan kelima itu nilainya sama dengan S5 dikurang 1. Maka nilainya sama dengan X4. Maka ini turun ke sini. Begitu seterusnya. Ya, seperti ini. Nah,
Sekarang misalnya kita tadi pada soal kita diminta untuk melakukan forecasting pada bulan ke-12. Maka F12 sama dengan S ya 12 dikurang 1, maka sama dengan S11. Nah, S11-nya tadi kan adalah ini ya, S11-nya adalah sama dengan S10. Jadi F11 sama dengan S10. Maka F12 sama dengan F11. Ini nilainya. Yaitu berapa tadi? 21,667. Nah, misalnya ketika kita diminta lagi forecasting, ya ini kan sudah bulan ke-12 ya. Misalnya pada bulan ke-13, yaitu bulan Januari pada tahun selanjutnya, maka yang kita cari adalah misalnya F13 T-nya, maka S13 dikurang 1, maka nilai forecasting pada pada bulan pertama tahun berikutnya sama dengan hasil smoothing pada bulan ke-12. Nah, yang ini hasilnya ya. 20, dia akan konstan di sini 21,667. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama ya, nilainya akan konstan. Nah, nilainya akan konstan karena kita mengikuti formula ini bahwa Fn ini sama dengan Sn. Nah, itu cara melakukan forecasting dengan menggunakan rata-rata bergerak tunggal. Nah, di sini saya berikan hasil software Minitab ya. Nanti cara melakukan pengolahan data untuk single moving average dengan menggunakan Minitab. Nanti saya lanjut pada video selanjutnya. Ini hasilnya ya. Pertama kita lakukan dulu plot terhadap data aktual kita. Kita lihat polanya ya. Kalau kita lihat di sini rata-rata dari data yang kita punya tadi ini itu sekitar 20 ya rata-ratanya. Nah, maka kita lihat bahwa sebaran dari data aktual kita ini ya ada di sekitar, menyebar di sekitar rata-rata. Maka kita bisa lihat bahwa plot data aktual kita ini adalah plot stasioner ya. Maka kita bisa menggunakan single moving average. Nah, di sini saya berikan hasil Minitab-nya. Ini hasilnya sama dengan tadi kita hitung secara manual. Ini hasil smoothing-nya. Kemudian ini adalah hasil forecast-nya pada periode waktu ke-12. Nah, hasil plot time series-nya kita lihat seperti ini ya. Nah, ini hasil forecast-nya, hasil smooth-nya ya. Ini hasil smoothing-nya. Nah, ini untuk rentang yang 3, MA3. Sekarang bagaimana jika saya rentangnya saya naikkan menjadi 6 ya. Nah, kita lihat hasil smoothing-nya ya. Hasil smoothing-nya dibandingkan dengan MA3, MA6 dibandingkan dengan MA3 di sini, hasil smoothing MA6 ini itu lebih halus dibandingkan dengan yang menggunakan panjang MA-nya 3. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemilihan nilai M. Nah, untuk moving average dengan M yang lebih besar akan menghasilkan pola data yang lebih halus. Bisa dilihat pada kedua gambar ini perbandingannya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi single moving average. Nanti akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.